negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Kamu terlalu jauh, ikutin alur aja. Jalan sehat Indonesia Jaya. Hormati anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Tanjung Pinang, Kakak Franky Festianto, Nasdem DPRD Kabupaten Karimun, Kakak Abdul Manaf. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Acara Temu Kader DPD Partai Nasdem Kabupaten Karimun bersama Haji Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI dan sekaligus Ketua DPP. Rahmat Gobel, hidup. Salam restorasi. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Anis, tepuk tangan untuk kita semua. Ini merupakan momen yang sangat-sangat langka. Seorang wakil ketua umum, seorang wakil ketua DPR RI, seorang pengusaha kelas atas sekali menyampaikan pertunjukan kami sangat mengapresiasi Kak Rahmat Gobel untuk berkunjung ke kampung halaman kami di sini. Kakak Rahmat Gobel yang kami banggakan, perlu kami sampaikan di sini mengenai Partai Nasdem di Kabupaten Karimun. Hasil pemilu 2019 kita hanya memperoleh 1 kursi, tetapi suara yang diperoleh Partai Nasdem nomor urut 4 se-Kabupaten Karimun. Tapi orang tak pernah tanya kalau masalah berapa jumlah suara nomor urut berapa, orang cuma tanya berapa kursi. Kita jawab 1, lemah. Kami juga menyampaikan bahwa kepengurusan yang baru Partai Nasdem itu kami dilantik pada tanggal 19 Februari 2022. Nah, sejak tanggal itu kami bekerja menyelesaikan kepengurusan. DPC sudah 100%, DPRD yang terdata masih 80%, dan kepengurusan Garda dan Gardita kita sudah terbentuk, kakak. Cuma mungkin terkendala di SK. Jadi kepengurusan kita sudah ada, tapi SK belum diterbitkan. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa Partai Nasdem Kabupaten Karimun sudah mulai menjadi bakal calon legislatif sebagai persiapan kita menghadapi pemilu 2024. Sampai saat ini hampir seluruh kursi di dapil sudah terisi. Mudah-mudahan nanti setelah kita melaunching secara resmi akan lebih banyak lagi yang mendaftar sebagai bacalek di Partai Nasdem, sehingga kita punya banyak pilihan supaya partai kita ini menang di tahun 2024 nanti.
mengenai kondisi terkini sejak kami dilantik sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Karimun. Sebelum diakhiri, saya ada 2 baik pantun. Kalau mau pandai, rajinlah sekolah. Jangan lupa diawali doa. Bapak Rahmat Gobel sudah siapkan hadiah untuk para kader Nasdem yang setia. Orang Medan mengucapkan horas, suaranya merdu terdengar keras. Tetap semangat dan bekerja keras. 2024 Nasdem harus teratas. Sebelum ditutup, kami minta Kakak Rahmat Gobel menyematkan jaket dan sal kepada beberapa kader yang sudah menyatakan diri bergabung kepada partai kita. Sambutan dan arahan dari Wakil Ketua DPR RI dan sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem, Kakak Haji Rahmat Gobel, dengan hormat dipersilahkan. Sekaligus penyematan simbolis baju kepada kader Partai Nasdem, kepada nama-nama yang disebut untuk dapat mengambil tempat yang telah disediakan. Pengurus Partai Demokrat. Kakak Arsianter, sebelumnya beliau adalah pengurus Partai Hanura. Kakak Muhammad Subihan, beliau merupakan tokoh masyarakat Kundur. Kakak Zulkarnain SHMH, beliau merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Karimun. Kakak Dr. Das Haji Raja Usman MM, beliau merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Karimun. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Kehadiran saya ini pertama adalah di sini untuk memenuhi bupati kita yang kita banggakan, yang pada waktu beberapa waktu yang lalu datang ke Jakarta mengundang saya untuk melihat perkembangan pembangunan di Kabupaten Karimun. Yang kedua, sekaligus untuk menghadiri ulang tahun Kabupaten Karimun yang ke-23, yang mana tadi pagi saya berkesempatan ikut bertemu dengan seluruh masyarakat pada saat olahraga santai yang tadi pagi diresmikan oleh Pak Bupati dan saya bersama-sama dengan saya.
Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati, dan kita kita patut bersyukur karena Pak Bupati ternyata memang bapaknya seluruh partai politik yang ada di kabupaten. Kehadiran beliau itu menunjukkan komitmen beliau adalah bagaimana membangun budaya politik yang baik, budaya politik yang maju, sehingga bisa mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Karimun ini. Kita bertepuk tangan. Pada itu pertemuan kita pertemuan konsolidasi, ya, bukan pertemuan yang memang ini, tapi beliau ada dan beliau sengaja hadir. Saya juga surprise juga kalau beliau hadir pada kesempatan yang ada. Ini adalah bukti dan patut kita contoh, dan ini bisa menjadi keteladanan. Seperti yang dilakukan oleh beliau ini adalah semangat daripada Partai Nasdem itu sendiri. Kita berpolitik bukan hanya berpolitik. Menurut saya ini termasuk orang baru di politik. Saya awalnya memang seorang pengusaha saja, melanjutkan usaha orang tua saya. Tapi kalau ditanya, saya pernah jadi Menteri Perdagangan dan pemberantasan ilegal pakai bekas. Yang kedua yang sekarang kita sedang. Kenapa kita berpolitik? Dan kenapa saya akhirnya mau masuk ke politik dan ikut menjadi bagian di dalam berjuang melalui Partai Nasdem. Kalau dulu orang tua saya dulu termasuk pendiri P3, perintis berdirinya P3 bersama almarhum Kiai Haji Idam Halim. Karena orang tua saya dulu dari sana sakit. Jadi kalau ditanya adakah darah politik, saya punya darah politik. Jadi cuma saya tidak memainkan untuk berpolitik praktis pada selama itu, karena saya lebih fokus kepada bisnis usaha daripada saya masuk ke dalam politik. Cuma kenapa saya tertarik masuk ke dalam politik dan ikut bergabung di dalam Partai Nasdem? Ya karena Pak Surya Paloh yang selalu melakukan partai paham dan partai gagasan, di mana konsep dan pemikirannya jelas adalah membuat perubahan yang besar dengan slogan restorasinya untuk membangun Republik Indonesia. Kenapa kita juga harus setelah 2 kali ke pemilu dan 3 kali kita harus menang dan harus bisa meraih 100 kursi? Semua itu ada kaitannya yang saya punya. Bagaimana memahami dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada seluruh kader. Saya bukan wakil Ketua Umum di DPP. Saya adalah Ketua Pemenangan Wilayah Sulawesi. Jadi bukan sebagai wakil Ketua Umum. Kalau wakil Ketua DPP benar, wakil Ketua Umumnya salah. Jadi hanya Ketua Pemenangan Wilayah Sulawesi. Tapi kenapa saya harus bertemu dengan seluruh kader? Karena saya wakil Ketua DPR. Artinya saya harus juga memanfaatkan kesempatan saya ini bukan hanya untuk Sulawesi, tapi untuk seluruh Indonesia. Apa yang saya kerjakan juga bagaimana mendorong untuk setiap pembangunan ekonomi di daerah di seluruh Indonesia. Karena di DPR saya adalah wakil ketua DPR bidang Korbitbang. Korbitbang itu koordinator industri dan pembangunan. Korbitbang itu membawahi 4 komisi. Komisi 4 yaitu ada 4 wakil ketua dan 1 ketua DPR, dan 4 ini punya ada bidangnya. Ada Polhukam, ada Korbitbang, ada Kokesra, dan ada ekonomi. Saya memilih Korbitbang pada waktu itu karena berkaitan dengan ekonomi dan berkaitan dengan investasi dan industri. Korbitbang itu membawa 4 komisi, yaitu pertanian, komisi 4 pertanian, perkebunan, kelautan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Komisi 5 infrastruktur, perhubungan, dan desa. Komisi 6 itu perdagangan, BUMN,
investasi. Komisi 7 itu adalah energi, sumber daya alam, perindustrian, riset dan development. Dan saya anggota Komisi 11 yang membidangi Bappenas, Keuangan, dan OJK Bank Indonesia. Jadi yang bersangkutan dengan ekonomi di situ ada Ahmad Gober sebagai karena tema kita dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15 tahun, pembangunan ekonomi ini adalah sangat penting. Kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya masuk dalam partai? Tadi saya sudah jelaskan, karena pemikiran-pemikiran ketua umum dengan slogan restorasinya dan partai tanpa mahal, inilah yang membuat ketertarikan saya untuk ikut menjadi bagian di dalam pembangunan ini melalui partai tersebut. Karena saya pikir Pak Surya Paloh ini sangat jernih dalam berpikir, motivasinya, komitmennya tidak perlu diragukan lagi untuk membangun bangsa ini dengan partai. Kenapa kita harus menang 100 kursi? Ketua umum mengatakan Nasdem 2024 harus menang, dapat meraih 100 kursi di DPR. Ada alasan. Saya harus menjelaskan, karena partai Nasdem sampai akhir masa 2024 adalah partai yang mempunyai komitmen dan bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi sebagai partai pendukung dan koalisinya di dalam membangun pembangunan ini. Ke depan, karena di 2024 akan ada pemerintahan baru, Nasdem harus bertanggung jawab dan ikut mengawal pembangunan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Jangan sampai apa yang sudah dibangun dan direncanakan ketika ganti pemerintahan, programnya ganti lagi. Akhirnya banyak yang mangkrak-mangkrak. Dianggap ini tidak perlu, itu tidak perlu. Padahal semua sudah dalam perencanaan berikut. Kita memang menghadapi 2 tahun COVID. Selama 2 tahun kita tidak bisa apa-apa. Pemerintah fokus kepada pengamanan, mengatasi COVID itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga masyarakat untuk tetap sehat dan lebih produktif lagi. 2 tahun, selama 2 tahun ini pemerintah fokus pada banyak sekali anggaran-anggaran APBN yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan adanya program refocusing, sehingga mengurangi anggaran untuk pembangunan yang ada, karena memang harus fokus kepada kesehatan dulu. 2 tahun ini kita kehilangan sehingga banyak yang terlambat pembangunan. Nah, saya bersyukur kalau saya lihat tadi setelah pasca 2 tahun ini, kenapa saya datang ke Karimun, salah satunya itu tadi juga mau melihat di mana pemerintah daerah Kabupaten Karimun ini khususnya mengambil momentum setelah pasca COVID ini sendiri. Tadi saya ikut meresmikan kantor gedung pusat pelayanan masyarakat. Saya melihat tadi pelabuhan dan juga melihat airport. Saya sampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Wali Kota Batam, ini Kepulauan Riau kita harus rencanakan 5-10 tahun ke depan, dan kita harus memanfaatkan, mengambil momentum yang besar untuk menjadi bagian di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tadi pagi itu dari Batam ke sini saya mencoba dengan speedboat berapa jam, kesempatannya sampai sana. Kalau ini direncanakan dengan terintegrasi dengan baik, yang dimotori oleh Wali Kota Batam dan Bupati Karimun, saya yakin pertumbuhan di sini bisa sangat tinggi, bisa lebih dari 5%. Dan ini yang harus kita tahu. Dan menuju ke sana, makanya Nasdem harus merebut kekuasaan. Nasdem harus menang.
harus kuasai, bukan kuasainya sekedar berkuasa kayak seperti jagoan, tapi kuasai untuk dalam rangka pembangunan ke depan. Kita harus jadikan Kepulauan Riau sebagai kepulauan pemerintah Kepulauan Riau yang bisa menjadi kebanggaan bagi anak cucu kita semua. Kita sudah harus berpikir ke sana. Kita harus bangga dengan Kepulauan Riau sendiri. Makanya saya berkali-kali dan saya pun sebagai wakil ketua DPR akan mendukung program yang dibangun oleh Bapak Bupati Karimun dan juga Wali Kota Batam maupun bupati yang ada di sekeliling yang ada dalam Kepulauan Riau yang harus kita integrasikan bersama-sama sehingga wisatanya, turisnya akan meningkat, investasi sektor industrinya pun meningkat, fasilitas kesehatan juga akan lebih baik dan akan meningkatkan pendapatan asli negara maupun pendapatan asli daerah. Disinilah kenapa saya ingin hadir dan menyampaikan pesan-pesan ini kepada kakak kita semua. Kita berada di Partai Nasdem tidak hanya berpolitik praktis, tapi bagaimana kita bisa ikut menjadi bagian di dalam politik pembangunan dan politik kesejahteraan. Kalau saya tahu, karena goal daripada kita berpolitik itu cuma satu, kesejahteraan. Betul tidak? Karena apa? Dan berpolitik itu bagian daripada ibadah. Bukan kita hanya berdoa, kita mohon, tapi kita dikasih kesempatan untuk berdoa, dan politik itu salah satunya adalah dengan berpolitik kita bisa beribadah. Asal awal itu kita benar. Kita harus memperkuat sampai tingkat DPRD itu sendiri, sampai tingkat desa harus kita ajak masyarakat, harus kita kasih pemahaman-pemahaman supaya jangan ada pemahaman-pemahaman yang lain, pemahaman yang membuat cerita hoax. Kita harus berjuang dan ini tidaklah mudah. Karena ini saya katakan ini bagian daripada ibadah. Kalau kita yakin ini bagian ibadah, ya pasti gak gampang. Tapi kalau gampang, ibadah juga tergantung kita. Dan kita harus membawa dengan suasana enak, yakin, nama ibu kita mesti jelas. Saya kira kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi saya ingin mengoreksi dan saya sudah koreksi dalam mengucapkan slogan apa itu? Iya. Anies Presiden Partai Nasdem Partai. Karena belum diputuskan, jangan bilang presiden, tapi bilang calon presiden. Kalau sudah ditetapkan oleh KPU, baru kita tetapkan presiden. Jangan salah, nanti kita partai mendukung Pak Jokowi sekarang presidennya. Jangan salah nanti. Iya, nanti kalau salah dimainkan sama orang-orang. Akhirnya kita diadu domba satu sama lain. Akhirnya tadi saya bilang, jangan jadi nanti akhirnya kita susah sendiri. Makanya di mana-mana saya selalu ingatkan, jangan kita bilang kita ada presiden. Presidennya masih Pak Jokowi. Kecuali sudah diputuskan KPU siapa calon presiden, baru kita ngomong itu adalah presiden. Tapi sekarang beliau adalah calon presiden. Bisa ya? Ini contoh satu yang pas di depan. Makanya saya langsung harus ingatkan, jangan sampai ada hoax, jangan sampai kita diadu domba karena kita salah ucap, titik koma salah dimainkan, ini jadi buat kita resah. Akhirnya orang tidak bersimpatik sama kita. Ada orang bisa terima, ada orang yang tidak bisa terima. Atau karena terlalu kita bangga, terlalu euforia, akhirnya jadi nggak baik juga buat kita semua. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan, dan saya bahagia bisa bertemu dengan kakak semuanya. Marilah kita bekerja bersama, kita berkomitmen, tidak hanya sebagai mempunyai IKTA, jangan lupa IKTA bagaimana? DPD udah 3.000 dari masih kurang 2.000. Jadi mesti cepat, berarti DPRD belum terbentuk dengan baik kan? Nah, kalau diyakinkan berarti belum maksimal kita bekerja. Ya,
TV besar. Belum nanti kalau gubernurnya nanti ke depan dari Partai Nasdem. Harus kita jadikan Partai Nasdem. Karena tahu wakil gubernurnya juga. Ya itu kan di situ lah. Nah ini nggak ada bantuan ada berikut. Yang mana lebih susah. Jadi jangan lupa katakan. Ya. Itulah kenapa saya menyinggung, kenapa kita harus menang, kenapa kita harus merebut kekuasaan. Karena itu tadi ada goal perjuangan. Goal kita bukan hanya menang di 2024, tapi kita ingin menang untuk pembangunan di daerah kita dan Indonesia, dan akhirnya semua itu adalah untuk anak kita semuanya. Kita semua di sini. Mana ada yang umur 20 tahun? Ada umur 20 tahun? Ada yang umur 20 tahun? Kamu 20 tahun? 30 tahun kan? Cuma satu orang. 30 tahunan? 40 tahunan? 50 tahunan? Banyak kan? 60 tahunan? Banyak kan? Kita tinggal sebentar lagi semuanya. Kita ini sudah diingatkan dengan COVID. COVID itu menyerang semua umur. Tidak ada dia laki, perempuan, dia orang kaya, orang miskin, semua diserang. Kita dikasih masih hidup, dikasih anugerah umur panjang, ini harus kita syukuri. Dan disitulah kita sebetulnya kalau kita pintar mensyukuri nikmat Allah, kita tahu kita dapat kesempatan umur panjang, dan kita evaluasi diri kita, bertobatlah kita semua. Demi untuk masa depan kita harus kita persiapkan. Perjuangan kita juga untuk mereka, supaya nanti kalau kita mati mereka doain kita semua. Iya, tidak ada lagi yang mau dibawa pulang, cuma doa aja. Makanya kita berbuatlah yang baik, kita beribadah, kita berjuang sama-sama. Kita harus melawan, dan musuh kita hanya dua, kebodohan dan kemiskinan. Itu yang kita lawan. Pendidikan kita masih rendah, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi iya, tapi kemiskinan masih tinggi. Apalagi akibat COVID. Dan sekarang tahun depan akan ada resesi yang kita harus siap-siap. Itu adalah tanda-tanda yang sudah ada dan kita harus mempersiapkan ini. Jadi itulah kalau kita pakai bersyukur, kita harus bisa membaca tanda-tanda alam. Ada apa yang ke depan kan? Nah, kita yang dapat nikmat Allah umur panjang ini harus siap-siap berbuat sesuatu yang lebih baik. Karena saya terus dalam doa saya, ya Allah, berikan hamba kesempatan yang lebih baik dan berikan kesempatan hamba bisa berbuat mengabdi bangsa ini, mengentaskan kemiskinan, melawan kebodohan dan kezaliman, serta mengangkat kesejahteraan masyarakat. Itu apa yang kita dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan para kader Partai Nasdem. Setelah acara ini kita akan ada lanjutan acara pendidikan politik. Satu, dua, tiga. Untuk tidak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena saya lihat semua sangat hadir dengan antusias, saya akan kasihkan 10 kulkas untuk yang pertama. Saya kira kakak Widya aja nanti bagaimana cara berbicara. Kata namanya nanti barang ini. Siap. Siap. Mau cek? Terima kasih Pak. Mungkin Pak, istri Pak. Sini. Sama Pak, kayak gitu, silakan kayak gitu. Iya.
digelar di Aston. Di Aston tadi. Terus apa tujuan dari kegiatan itu, terus harapannya ke depan seperti apa? Ya, tujuannya kita ingin mengkonsolidasikan kekuatan kita terutama di Pulau Karimun ini untuk melihat keseriusan kader kita nanti dalam hal tentu arahnya ke pemenangan pemilu di 2024. Jadi yang datang tadi itu adalah kader mayoritas kader di Pulau Karimun saja. Karena rencananya kita akan membuat pertemuan seperti ini untuk di Kundur dan Moro dan Durai. Kita akan bikin di tiap pulau gitu, supaya ke depan kekuatan Nasdem ini bisa lebih siap dalam menghadapi pemilu 2024. Peta politik Nasdem di 2024 ini untuk Bupati dan ini sudah ada kan belum? Memang sudah ada beberapa kandidat yang mengarah kepada kami untuk didukung sebagai calon bupati. Cuman kami Nasdem mengharapkan kita berjuang dulu di 2024 untuk pileg dulu. Kita bicara pileg dulu. Kita belum sampai ke tahapan bicara pilkada. Karena hasil pileg yang minim, gimana kita mau bicara pilkada? Makanya tadi ada beberapa tokoh yang bergabung. Nah, itu kita harapkan dari awal kita udah berjuang bersama-sama gitu untuk membesarkan Nasdem ini di pemilu legislatif. Nah, ketika pemilu legislatif ini sudah kita menangkan, kita dapat kursi yang cukup untuk mengusung. Nah, dari sana baru kita bisa bicara calon kepala daerah. Nah, mengenai calon kepala daerah, bagi Nasdem tidak ada masalah siapapun itu, termasuk saya sebagai ketua Nasdem juga dianggap punya peluang yang sama dengan yang lain. Kita lebih mementingkan kepada elektabilitas. Jadi kalau misalnya nanti saya sebagai ketua Nasdem Karimun, elektabilitas saya masih di bawah daripada calon lain yang mendaftar atau ingin berjuang di Nasdem, ya kita akan lebih prioritaskan itu gitu. Karena kita ingin menang di dalam. Selama ini udah ada yang lobby Nasdem, Pak, dari sudah ada yang melobi, dan mereka kita minta untuk menjadi kader dulu. Cuman namanya kita nggak bisa sebutkan dulu sekarang, ya kan? Berdasarkan kapasitas dan kapabilitas. Dan syukur alhamdulillah sejak saya pegang Nasdem ini, yang mau berjuang bersama kami untuk memenangkan legislatif itu sudah cukup banyak gitu. Artinya kita nggak perlu nyari orang, ayo bantu kami Nasdem untuk ini pileg dapat sekian, enggak. Jadi mereka yang datang ke kita untuk bersama-sama berjuang di pileg. Mungkin terus Pak Ketua, kalau untuk PAC Nasdem yang di kecamatan yang lama tuh, kalau di Nasdem ini kami namanya DPC. Kecamatan itu levelnya Dewan Pimpinan Cabang. Jadi sejak saya diangkat menjadi ketua Nasdem di bulan Februari tahun ini, saya mengkomunikasikan ke setiap DPC yang ada. Kalau misalnya masih ada orang lama dan orang lama masih mau bergabung dengan Nasdem, ya kita akan lebih memprioritaskan itu gitu. Jadi kita tidak ganti. Seperti misalnya di daerah Karimun ini, ketua Karimun itu kan Eri Januardin. Nah, Eri Januardin ketika kita tawarkan, beliau ingin bergabung ke DPD. Nah, makanya kita ganti Eri Januardin. Terus kalau di Tebing, Meral Barat, ya memang kita pilih kader yang baru. Tapi di Kundur Barat, Kundur Utara, Belat juga, itu umumnya kader yang lama. Kecuali di Kundur itu kita angkat kader baru kemarin. Di Moro juga kader lama.
didurai juga atas kesepakatan dengan kader yang lama juga, makanya kita ganti. Jadi syarat gabung ada nggak? Syarat bergabung dengan kita ada nggak? Syarat bergabung, ya saya kira kita tidak syarat yang berat ya. Yang penting menjadi anggota kader Partai Nasdem. Ya, begitu ya. Ya normatif aja kalau salah bergabung. Dan untuk menjadi ketua DPC, ya kita lihat juga kesungguhan mereka kan. Kalau mereka sungguh-sungguh membesarkan partai ini, ya, pasti kita tetap pakai yang lama. Terkait kunjungan Rahmat Gobel, ya kunjungan beliau tadi yang jelas kan beliau ingin melihat sejauh mana kader-kader Nasdem di Karimun gitu. Saya kira untuk memantau kesiapan kami aja dalam menghadapi pemilu, kira itu, dan menambah motivasi, beri motivasi kader-kader untuk lebih semangat untuk memperjuangkan Nasdem di 2024. Iya.